Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Hukum sholat Jumat yang pertama. Hukumnya yaitu fardhu ain bagi setiap orang. Hukumnya fardhu ain. Kecuali satu, orang kafir. Nah, orang kafir jelas tidak wajib sholat Jumat. Bahkan kalau sholat pun tidak akan diterima. Kemudian yang tidak wajib sholat Jumat yaitu anak kecil yang belum balik. Anak kecil tidak wajib sholat Jumat. Kemudian orang gila. Nah, orang gila ini kalau sholat Jumat malah bahaya, bisa geger nanti. Nah, maka tidak wajib sholat Jumat. Kemudian budak. Nah, kalau zaman dulu itu ada zaman perbudakan, sekarang sudah tidak ada. Dulu budak itu diperjualbelikan, jadi ada pasar perbudakan itu ada. Tapi sejak datang agama Islam, kemudian satu persatu budak itu dimerdekakan. Akhirnya sampai sekarang ya tidak ada budak lagi. Kemudian orang sakit. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat, tapi lihat sakitnya. Kalau sakit hanya sariawan ya tetap wajib sholat Jumat. Pak, saya sakit pak, tidak sholat Jumat. Sakit apa? Sariawan, ya itu tetap wajib sholat Jumat. Kemudian musafir. Nah, musafir itu perjalanan minimal 80 km yang membolehkan untuk melaksanakan sholat jamak qashar. Itu musafir, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau hanya pergi dari pondok ke Kendal kota belanja, kemudian pas waktu Jumat kok tidak Jumatan dengan alasan musafir, lah itu ya tidak tepat ya, karena hanya perjalanan dekat. Jadi yang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat itu perjalanan jauh, minimal 80 km. Lah kira-kira kalau dari Kendal itu kemana? Ya kalau Kendal sampai Demak itu ya belum. Kira-kira kalau Kendal sampai Jepara itu sudah masuk. Ya, dari Kendal sampai Pati itu sudah masuk musafir. Tapi kalau hanya Kendal Semarang, Kendal Demak itu belum. Ya bisa dikira-kira sendiri ya. Yang penting perjalanan minimal 80 km. Itu sudah boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, kemudian diganti dengan sholat zuhur. Bisa jamak, bisa qashar. Kemudian siapa lagi yang tidak wajib sholat Jumat? Yaitu wanita. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Lah kalau wanita Jumatan bagaimana? Sunnah. Kalau sunnah kenapa di pondok diwajibkan? Ya yang pertama agar kalian tahu bagaimana proses sholat Jumat. Yang kedua agar mendapat kesunahan. Memang banyak kesunahan-kesunahan yang di pondok itu diwajibkan, seperti sholat jamaah. Sholat jamaah itu kan sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah.
sunnah, tapi di pondok diwajibkan agar terbiasa melaksanakan sholat jamaah. Sholat qobliyah ba'diyah itu sunnah, tapi di pondok diwajibkan agar terbiasa melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Itu juga ada tujuannya. Sholat qobliyah ba'diyah itu tujuannya untuk menyempurnakan sholat fardu, menyempurnakan sholat wajib. Mungkin ya sholat duhur contohnya, sholatnya masih kurang sempurna sholat duhurnya, kemudian ditambah dengan sholat qobliyah dan ba'diyah sehingga sholat duhurnya menjadi sempurna dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan sholat qobliyah ba'diyah. Dan semua sholat sunnah itu ada tujuannya. Kalau kalian pengen doanya dikabulkan, ya sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat nafilatal lak. Sholatlah tahajud pada sepertiga malam, berdoalah kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Kalau kalian bingung memilih ini atau itu, mau kuliah di mana, di sana atau di sana, bingung, nah, maka sholatnya sholat istikharah agar diberi petunjuk oleh Allah. Kalau kalian pengen rizkinya banyak, sholat duha. Nah, karena sholat duha itu jalbur rizki, untuk menarik rizki. Pak, saya hutangnya banyak, agar hutangnya cepat lunas itu sholat apa? Ya sholat jenazah, langsung lunas semuanya ya. Jadi di pondok itu wanita di sini diwajibkan untuk sholat Jumat agar satu mengetahui proses sholat Jumat, yang kedua agar mendapatkan kesunahan. Ya. Sunah-sunahnya ya, sekarang sunah-sunah sholat Jumat ya, sebelum berangkat Jumatan ya disunahkan mandi dulu. Mandi niatnya nawaitul ghuslal jum'ati, nawaitu ghuslal jum'ati. Niatnya nawaitu ghuslal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, saya ulangi, nawaitu ghuslal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian disunahkan menggunakan yang putih-putih, pakai wangi-wangi, jangan pakai baju yang apek ya. Apek sudah di ember itu diambil lagi buat Jumatan. Nah, itu tidak baik. Pakai baju yang bersih, pakai yang putih, kemudian pakai wangi-wangian, itu sunnahnya. Ya, kemudian berangkat ke masjid, sholat dulu, namanya sholat tahiyatul masjid sambil menunggu adzan. Niatnya usolli sunnata tahiyatul masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahiyatul masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, sholatnya 2 rakaat. Kemudian sambil menunggu, diam saja, tidak apa-apa, mendapat pahala. Diam saja, mendapat pahala, diniati iktikaf. Setelah sholat kamu duduk, niat nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf, nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala.
saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Sudah diam saja itu dapat pahala. Apalagi membaca Al-Quran, itu pahalanya lebih besar sekali. Kalau datangnya kok pas azan, ya, datangnya pas azan jangan langsung duduk. Ditunggu dulu azan selesai, baru kamu sholat, baru duduk. Ya, kenapa? Kebanyakan orang ketika datang ke masjid, ketika azan kok berdiri dulu, tidak langsung duduk. Itu karena dia ingin sholat sunnah dan menunggu azan selesai. Setelah azan selesai, kemudian sholat sunnah, baru duduk. Jangan kemudian datang, ya, ketika azan kamu datang berdiri menunggu azan selesai. Setelah azan selesai duduk. Lah itu yang kamu tunggu apa? Berdiri menunggu azan selesai itu karena akan melaksanakan sholat sunnah. Karena kalau ke masjid tidak sholat sunnah, kamu langsung duduk, itu hukumnya makruh. Nah, maka kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Atau kalau sudah azan ya sholat langsung qobliyah Jumat. Nah, kemudian setelah itu ya sholat Jumat. Sholat Jumat niatnya usolli fardhol Jum'ati. Usolli fardhol Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Yang perempuan niatnya sama. Usolli fardhol Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Bukan usolli sunnatal Jum'ati, ya. Karena sholatnya itu wajib. Sholatnya wajib. Maka laki-laki perempuan niatnya sama. Usolli fardhol Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu Jumat 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Nah, lah kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak wajib lagi melaksanakan sholat fardu duhur. Karena sholat duhur sudah diganti dengan sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, ya sudah tidak usah sholat duhur. Nah, maka ketika sholat Jumat niatnya usolli fardhol Jum'ati, sholat fardu Jumat. Ya. Pak lah katanya sunnah. Sunnah itu pelaksanaan Jumatannya itu sunnah. Tapi sholatnya ya wajib. Ya. Seperti jamaah. Jamaah itu jamaahnya sunnah. Jamaahnya sunnah. Tapi kalau kamu sudah mengikuti jamaah, ya niatnya sholat wajib. Setelah jamaah ya tidak lagi sholat sendiri, tidak lagi diulangi. Begitu juga kalau kamu melaksanakan sholat Jumat, ya bagi wanita Jumatannya sunnah. Tapi kalau kamu sudah mengikuti sholat Jumat, di sana kamu niatnya sholatnya sholat wajib. Usolli fardhol Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu Jumat 2 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Nah, maka setelah itu sudah kewajiban sholat duhur sudah gugur karena sudah tergantikan sholat Jumat. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.